Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami tentang nilai dan norma konstitusi. So, keep watching. Baiklah, kali ini aku akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara tersebut. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Perancis yaitu constituer artinya membentuk, dan beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet dari bahasa Belanda artinya yaitu wet berarti undang-undang dan grond yang berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution atau dalam bahasa Inggris untuk mengartikan sebagai konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Baiklah, selanjutnya tentang fungsi konstitusi. Beberapa fungsi konstitusi diantaranya yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang berikutnya dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Baiklah, selanjutnya yaitu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang berikutnya Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang selanjutnya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu Undang-Undang 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Baiklah, selanjutnya terdapat macam-macam konstitusi UU 1945 dalam konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Baiklah teman-teman, adapun tujuan dari konstitusi diantaranya yaitu konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, setiap negara harus memiliki konstitusi. Karena apa? Karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Historis berfungsi membangun kehidupan bangsa agar lebih bijaksana di masa depan. Segala macam nilai dan peraturan yang terdapat di dalamnya pada zaman dahulu menjadi acuan agar menjadi bangsa yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Sosiologis dalam konstitusi mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi masyarakat akan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan
yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Politik dalam konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Atau Husnardi dan Ibrahim tahun 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Kita masuk pada dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terjadi selama 4 tahun, mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga pada 27 Desember 1949. Setelah itu, konstitusi berubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan ini disebabkan oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari presidensial menjadi pemerintahan parlementer. Akibatnya, Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Di sisi lain juga, konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat merupakan paksaan dari Belanda dan bersifat sementara. Nah, sehingga Soekarno dan para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kembali ulang Undang Dasar yang terbaik. Dalam proses peralihan ini mengharuskan mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara ini berlaku mulai 17 Agustus 1950 dan berakhir pada 5 Juli 1959. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia yang dituangkan dalam dekret presiden. Kita masuk pada masa pertengahan 1967. Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat, menyebabkan harga-harga melambung tinggi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin merosot. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berupaya menanggulangi hal tersebut. Namun, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin hari semakin bertambah parah hingga meluas pada aspek politik. Nah, pada saat itu masyarakat sudah mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, sehingga terjadinya unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air ini. Nah, pada awal masa tersebut muncul beberapa tuntutan reformasi dari masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Tuntutan reformasi tersebut
ada beberapa. Yang pertama itu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Terus mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Kita masuk pada tantangan konstitusi. Realita negeri kita pada saat ini terus mengalami persoalan-persoalan kemanusiaan yang sulit dihindari hingga terimbas pada kebinekaan negara kita, Indonesia. Setiap perbedaan yang justru menjadi pokok permasalahan sehingga sulit dalam membangun pandangan kebangsaan kita. Seperti maksud dari Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Justru berbanding terbalik pada kondisi negara kita saat ini. Malah perbedaanlah yang justru menjadi pemecah belah kesatuan kita. Salah satunya yaitu konflik yang berlatar belakang SARA yang dapat menimbulkan perang sesama anak bangsa kita sendiri. Kita sebagai regenerasi penerus bangsa menjadikan ini sebagai tantangan bagi kita dalam menjaga kebinekaan kita. Karena di era globalisasi ini aspirasi masyarakat sudah tak dapat terbendung lagi. Sebab adanya dukungan kebebasan pers hingga pada kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai bangsa yang plural, Indonesia berada dalam era globalisasi yang terus maju yang dapat mempengaruhi pola pikir para regenerasi dalam memandang kebinekaan kita. Maka dari itu, Pancasila yang berperan sebagai perekat kehidupan kebangsaan dan bernegara seharusnya perlu dan terus ditingkatkan pemahaman dan mengimplementasikannya agar jati diri tersebut terbentuk. Pancasila harus diamalkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan agar nantinya kita dapat membuat konsep kebangsaan yang tepat dan menciptakan regenerasi penerus bangsa yang terbaik untuk masa depan. Sekian. D. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 berubah? Setelah melalui persidangan yang panjang, MPR RI akhirnya berhasil mengubah Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 dan seterusnya. Perubahan pada Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 yang awalnya merupakan masalah reformasi telah menjadi kebutuhan bagi semua bagian negara dalam perjalanan. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Pengesahan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pertemuan tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk periode saat ini dianggap lengkap. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berhasil meliputi 21 bab, 72 artikel, 170 ayat, 3 artikel dari ketentuan transisi dan 2 artikel dari ketentuan tambahan. Ada 6 artikel yang belum diubah, yaitu artikel 4, 10, 12, 25,
29, dan 35. Jika dibandingkan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen, dapat kita lihat dari tabel berikut. Pertama, sebelum perubahan 16 bab, 37 pasal, 39 ayat, 4 pasal, aturan tambahan 2 ayat, dan sesudah perubahan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, aturan pengalihannya 3 pasal, aturan tambahannya 2 pasal. Tabel di atas menunjukkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 artikel, 49 ayat, 4 artikel dari ketentuan transisi dan 2 ketentuan tambahan sebelum perubahan. Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 setelah amandemen yang terdiri dari 21 bab, 73 artikel, 170 ayat, dan 3 artikel dari ketentuan transisi dan 2 artikel dari ketentuan tambahan. Seperti yang disebutkan, kata konstitusi berasal dari constituent Prancis yang berarti membentuk atau membentuk. Pendidikan di sini berarti pembentukan suatu negara. Karena itu, konstitusi harus membentuk dasar untuk pembentukan suatu negara. Jadi dapat kita katakan bahwa tanpa konstitusi tidak ada negara yang dapat dibentuk. Di negara modern, administrasi kekuasaan negara didasarkan pada hukum dasar atau konstitusi. Misalnya, konstitusi memiliki posisi atau tingkat supremasi di suatu negara. Supremasi konstitusional berarti bahwa konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki status hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Itulah hasil materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.